Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pengertian bilangan bulat, macam-macam bilangan bulat, serta mengurutkan bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah operasi hitung penjumlahan. Perhatikan contoh berikut, hitunglah. Yang pertama, 7 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 5. Negatif 5 itu dari mana dapatnya? Kenapa tiba-tiba ketemu negatif 5? Kalian bisa menggunakan beberapa cara. Kalian bisa menggunakan sistem hutang dan bayar, bisa menggunakan garis bilangan. Dan untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah menggunakan garis bilangan. Seperti ini garis bilangannya. Ini positif 7. Perlu diingat, jika bilangannya positif, maka langkahnya ke kanan. Jika bilangannya negatif, maka langkahnya ke kiri. 7 ini positif, jadi dari 0 sampai 7 langkah. 7 langkah ke kanan. Ditambah, ini di sini ada tanda negatif 12. Negatif, langkahnya ke kiri. Nah, kita lanjutkan, tidak dari 0 lagi, tapi kita lanjut dari 7 tadi. 12 langkah ke kiri. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ketemu jawabannya negatif 5. Nah, ini negatif 5 kita hitung bisa dari garis bilangan seperti ini. Biar kalian lebih paham lagi, ini ada contoh yang kedua. Negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 itu dari mana? Dari sini, teman-teman. Nah, negatif 4 ini ada tanda negatif. Berarti arahnya kemana? Ya, arahnya itu ke kiri. 4 langkah ke kiri. Ditambah di sini. Tanda yang kita gunakan adalah tanda yang di samping angkanya persis, bukan tanda positif ini ya. Jadi angka negatif ini ditambah negatif 2, karena ini dimulai tadi sampai negatif 4, berarti negatif 2 nya dari sini. Nah, 2 langkah ke kiri, 1, 2, maka akan ketemu negatif 6. Ya, benar sekali. Untuk selanjutnya ini ada latihan soal. Nah, yang pertama, 15 ditambah negatif 6. Bagaimana kalian cara menghitungnya? Boleh menggunakan garis bilangan, boleh menggunakan kalian dengan sistem hutang dan bayar. Dan kali ini cara yang berikutnya adalah menggunakan sistem hutang dan bayar. 15 ditambah negatif 6. Bisa kita tulis seperti ini. 15 dikurangi 6. Kenapa? Di sini bila ada di tengah-tengah itu kalian ketemu dengan tanda positif dan negatif, maka tandanya bisa kalian ubah menjadi tanda min atau dikurangi. Ingat ya, di tengah-tengah ada tanda plus dan min, maka tandanya bisa kalian ubah jadi tanda min. 15 dikurangi 6 hasilnya 9. Contoh yang kedua, 12 ditambah negatif 20 sama, bisa kalian ubah menjadi 12 dikurangi 20. Ingat, 12 itu bilangan yang lebih kecil daripada 20. Jika bilangan kecil dikurangi bilangan yang lebih besar, maka hasilnya itu negatif. Kalian hitung 20 dikurangi 12, hasilnya negatif.
negatif 8. Contoh yang ketiga, negatif 7 ditambah 9. Misalkan kita punya hutang 7, karena negatif berarti hutang. Terus kita bayar 9, kita masih hutang tidak? Tentunya enggak ya, malah kita punya sisa. Sisanya berapa? Sisanya 2, dari 9 dikurangi 7. Contoh yang keempat, negatif 12 ditambah 8. Kita punya hutang 12, terus kita bayarnya 8. Apakah kita masih hutang atau kita punya sisa? Ya, tentu kita pasti masih punya hutang. Jika masih punya hutang, berarti tandanya masih ada negatif. Negatif 4 dari mana? 12 dikurangi 8. Contoh yang kelima, negatif 10 ditambah negatif 8. Maksudnya gini, kita hutang 10 ditambah hutang lagi 8. Hutang nambah hutang lagi, otomatis hutangnya bertambah. 10 tambah 8, 18, jadinya negatif 18. Atau bisa kalian tulis seperti ini juga nggak apa-apa. Kayak tadi, jika ada tanda positif di tengah ketemu dengan tanda negatif, maka akan jadinya negatif atau min. Negatif 10 dikurangi 8, hasilnya juga sama, negatif 18. Ini untuk penjumlahan. Setelah itu apa? Sifat operasi penjumlahan. Sifat yang pertama, coba perhatikan contoh berikut. Jika kita menghitung 5 ditambah 7, kalian bisa langsung menghitungnya, hasilnya ya 12. Coba kalian tukar, jadi 7 ditambah 5, apakah hasilnya akan sama? Ya, tentu saja sama, hasilnya sama-sama 12. Ya, jika kalian tukar hasilnya sama. Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran. Berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berapapun bilangannya, jika kita hitungnya ditukar, pasti hasilnya sama. Ini namanya sifat komutatif. Sifat yang kedua, misalkan ada contoh, negatif 4 ditambah 7. Punya hutang 4, bayarnya 7. Kita masih punya 3 ya. Dimana negatif 4, 7, dan 3 adalah bilangan bulat, maka berlaku A dan B sama dengan C. Ini namanya sifat tertutup. Jadi sifat tertutup adalah jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat juga. Tidak mungkin kalau misalkan bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya bilangan pecahan, tidak mungkin. Jadi pasti hasilnya bilangan bulat. Ini namanya sifat tertutup. Nah, untuk sifat selanjutnya, nih ada contoh soal dalam kurung 3 ditambah 5 ditambah 2. Kalau ada tanda kurung berarti kita hitung dulu. 3 ditambah 5 hasilnya 8, lalu kita tambahkan 2, hasilnya 10. Coba kalau misalkan kita kelompokkan lagi, tadi kita mengelompokkannya yang di depan, setelah itu kita mengelompokkan yang di belakang. 3 ditambah 5 tambah 2, 5 tambah 2 sama dengan jadinya 3 ditambah 7. Hasilnya pasti sama, sama-sama 10. Sama-sama 10. Ini namanya sifat pengelompokan atau sifat asosiatif. Ya, namanya sifat asosiatif. Berlaku seperti ini. Jika A dan B ditambahkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan C, ini sama dengan A ditambah B tambah C. Ini namanya sifat asosiatif. Yang ketiga itu mempunyai unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Contohnya misalkan 7 ditambah 0 hasilnya 7, pasti. Negatif 6 ditambah 0 hasilnya negatif 6.
ya. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi berapapun bilangan bulat itu, jika ditambahkan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ini namanya unsur identitas. Operasi selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan hampir mirip dengan operasi penjumlahan di sini. Bedanya nanti kita lihat. Kita lihat contoh soal terlebih dahulu. 7 dikurangi 12 sama dengan negatif 5. Dari mana negatif 5? Kita coba dengan menggunakan garis bilangan sama seperti tadi yang kita hitung di penjumlahan. 7 positif, berarti arahnya dari 0 ke kanan 7 langkah. 7 langkah ke kanan. Dikurangi 12, ini di samping 12 ada tanda negatif, berarti arahnya ke kiri, 12 langkah ke kiri. Nanti kita akan ketemu hasilnya. Di sini hasilnya negatif 5. Caranya sama kayak tadi kita menghitung di penjumlahan. Kita langsung saja ke latihan soal. 16 dikurangi 9 yang pertama bisa kita hitung ya. 16 dikurangi 9 langsung 7 hasilnya. Yang kedua 12 dikurangi 27, bilangan kecil dikurangi bilangan besar, pasti hasilnya nanti negatif. Kita hitungnya 27 dikurangi 12, hasilnya negatif 15. Negatif 7 dikurangi 10, ini berarti sama kayak tadi, hutang 7, hutang lagi 10, maka hutangnya nambah jadi negatif 17. Sekarang yang keempat, negatif 17 dikurangi negatif 8. Tadi Ibu bilang, jika di tengah-tengah ada tanda positif bertemu negatif, maka akan jadinya negatif. Tapi kalau sekarang negatif ketemu negatif, pasti hasilnya tandanya positif. Bisa kita tulis seperti ini, negatif 17 ditambah 8. Hutang 17 kita bayarnya 8, kita masih punya hutang, yaitu hutangnya 9. Dari mana? 17 dikurangi 8. Yang terakhir sama, bisa kita tulis bagaimana? Bisa kita tulis negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Hutang 9 kita bayarnya 13, kita sudah nggak punya hutang tapi malah sisanya 4. Dari 13 dikurangi 9. Ini latihan soalnya. Kemudian sifat operasi pengurangan di sini. Setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, hasil dari 8 dikurangi 11, hasilnya negatif 3. Kalau tadi sifat operasi di penjumlahan juga ada di sini, sama, tapi untuk pengurangan sifatnya tertutup. Sifat tertutup tadi apa? Setiap bilangan bulat yang dioperasikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya pasti bilangan bulat. Contohnya tadi ini, 8 dikurangi 11, hasilnya negatif 3. 8 negatif 11 dan negatif 3 itu merupakan bilangan bulat. Ini sifat operasi pengurangan, yaitu sifat tertutup. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.